Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 8 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita telah mempelajari metode substitusi, yaitu salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Saya berharap kalian masih memahami metode tersebut, cara penerapannya di soal, sehingga bisa kita terapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti biasa, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk klik tombol like agar saya terus bisa berkarya membuat materi video pembelajaran yang lebih menarik. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang metode eliminasi atau penghilangan bersama saya, Kuko Santoso. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada video kali ini, kalian dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Sebelum lanjut ke cara penggunanya, terlebih dahulu kita perlu ketahui apa sih eliminasi itu. Eliminasi artinya penghilangan. Maksudnya untuk menyelesaikan SPLDV, salah satu variabel dihilangkan sehingga didapatkan nilai variabel yang lainnya. Yuk langsung kita lihat di penerapan soalnya. Contoh yang pertama, selesaikan SPLDV berikut dengan metode eliminasi. Diberikan dua persamaan. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 17. Yang kedua, X min Y sama dengan 3. Oke, kita langsung selesaikan ya dengan eliminasi. Saya tulis kembali soalnya. Nah, di sini kita harus cermati terlebih dahulu variabel yang digunakan pada dua persamaan, yaitu X dan Y. Selanjutnya kita cermati pula koefisien masing-masing variabel pada kedua persamaan. Untuk variabel X, koefisien pada persamaan 1 adalah 1. Kemudian koefisien X pada persamaan 2 adalah 1. Kebetulan sama-sama 1 ya. Kemudian untuk variabel Y-nya, koefisien variabel Y pada persamaan 1 adalah 1. Kemudian koefisien Y pada persamaan 2 adalah negatif 1. Ini tidak tertulis di soal angka satunya, tetapi kalau kita cari koefisien tersebut akan terbaca angka 1. Oke, oleh karena itu kalau tidak tertulis maka kita anggap sebagai satu variabelnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita harus pandai-pandai mengamati koefisien dan tanda setiap variabel. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi masing-masing variabel. Yang pertama kita akan mengeliminasi variabel X. Oke, perhatikan variabel X. Ini koefisiennya sama-sama 1. Kebetulan sama-sama positif 1 semua ya. Oleh karena itu, karena koefisiennya sama, maka kedua persamaan ini bisa langsung kita eliminasi dengan cara dikurangkan. Persamaan atas dikurangi dengan persamaan bawah. Kita hitung satu persatu. X dikurangi X hasilnya 0. Kemudian Y dikurangi negatif Y hasilnya positif 2Y. Selanjutnya 17 dikurangi 3 hasilnya 14. Kita hitung lagi di bawahnya. 0 ditambah 2Y hasilnya 2Y. Ruas kanan masih 14. Kita hitung di bawahnya lagi. Y sama dengan, ini 2-nya kita hilangkan dengan cara dibagi 2 atau dipindah ruas ke ruas kanan ya. Sehingga diperoleh sama dengan 14 dibagi 2. Y sama dengan 7. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menemukan nilai variabel Y yaitu 7. Kita lanjutkan dengan mengeliminasi variabel Y untuk mencari nilai X-nya ya. Oke, perhatikan sekarang
variabel Y pada kedua persamaan. Pada persamaan 1, ini koefisiennya 1. Pada persamaan 2, koefisiennya adalah negatif 1. Jadi tidak sama nilainya, yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, untuk menghilangkan kasus seperti ini, maka kedua persamaan tidak kita kurangkan, tetapi kita tambahkan. Beda dengan yang X tadi, karena X variabelnya sama-sama positif atau tandanya sama, maka untuk menghilangkannya kita kurangi. Tapi kalau nilainya tidak sama, satunya positif, satunya negatif, maka untuk menghilangkan kedua variabel tersebut, kita lakukan dengan cara menjumlahkan. Ingat ya. Oke, kita jumlahkan persamaan 1 dengan persamaan 2, atau persamaan atas dengan persamaan bawah. X ditambah X hasilnya 2X, kemudian positif Y, ditambah negatif Y hasilnya positif 0. Selanjutnya 17 ditambah 3 hasilnya 20. Kita hitung di bawahnya, 2X ditambah 0 hasilnya 2X, ruas kanan masih 20. Kemudian X sama dengan, angka 2-nya kita hilangkan dengan cara dibagi 2 atau dipindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi, diperoleh 20 dibagi 2. Kita lanjutkan di baris berikutnya, X sama dengan 10. Jadi pada kasus soal 1 ini, penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah X sama dengan 10 dan Y sama dengan 7. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Selesaikan SPLDV berikut dengan metode eliminasi. Diberikan dua persamaan, 2A plus B sama dengan 12, 3A min B sama dengan 13. Oke, kita akan teliti terlebih dahulu apakah pada kedua persamaan tersebut sudah ada koefisien dari variabel yang sama. Kita cek ya. Untuk koefisien A ini, untuk variabel A maksudnya, koefisiennya ini berbeda, yang atas 2, yang bawah 3. Kemudian variabel B ini koefisiennya atas plus 1, bawah negatif 1. Dengan demikian, yang bisa kita hilangkan pada kasus ini adalah variabel B-nya. Kenapa? Karena koefisiennya sudah sama, cuman beda tanda ya. Tetapi kalau variabel A ini belum sama, tidak bisa kita hilangkan. Oleh karena itu kita eliminasi terlebih dahulu variabel B-nya. Dengan cara, karena kedua variabel ini tandanya tidak sama, maka untuk menghilangkannya kita tambahkan. Ingat ya, kita tambah. Persamaan atas ditambah persamaan bawah. 2A ditambah 3A hasilnya 5A. Positif B ditambah negatif B hasilnya positif 0. 12 ditambah 13 hasilnya 25. Kita hitung di bawahnya, 5A ditambah 0 hasilnya 5A. Ruas kanan masih 25. Kita lanjutkan. A sama dengan 5-nya dipindah ruas. Diperoleh 25 dibagi 5. Sehingga A sama dengan 5. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita teruskan sekarang untuk mencari nilai B-nya dengan cara mengeliminasi variabel A. Kita tulis kembali persamaannya. Oke, perhatikan anak-anak. Koefisien A pada persamaan 1 ini 2. Koefisien A pada persamaan 2 adalah 3. Ini tidak sama. Maka sebelum kita menjumlahkan atau mengurangkan, kedua koefisien ini harus kita buat sama. Nah, caranya bagaimana? Kita cari KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Jadi, kedua variabel ini kita buat koefisiennya menjadi 6. Dengan begitu, agar 2 ini menjadi 6, maka 2 ini harus kita kalikan dengan 3, betul. Oleh karena itu persamaan yang satu ini dikalikan dengan 3. Kemudian persamaan yang 2, ini koefisiennya 3. Agar bisa menjadi 6, maka harus kita kalikan dengan 2. Dengan begitu persamaan 2 ini semuanya kita kalikan dengan 2. Mari kita kalikan satu persatu. Untuk persamaan yang atas semuanya dikali 3, sehingga diperoleh 6A ditambah 3B sama dengan 36. Kemudian persamaan 2, ini semuanya dikalikan dengan 2, diperoleh 6A min 2B sama dengan 26. Nah, sekarang terlihat di sini koefisien A sudah sama, yaitu sama-sama 6.
Kebetulan tandanya juga sama ya, sama-sama positif. Kemudian untuk menghilangkan A ini kita lakukan dengan cara mengurangkan, karena koefisiennya sama-sama tandanya, yaitu sama-sama positif. Kita kurangkan persamaan atas dengan persamaan bawah. 6A dikurangi 6A hasilnya 0. 3B dikurangi negatif 2B hasilnya 5B. 36 dikurangi 26 hasilnya 10. Kita hitung di bawahnya, 0 tambah 5B sama dengan 5B. Ruas kanan sama dengan 10. Selanjutnya B sama dengan 5-nya kita pindahkan. Diperoleh 10 dibagi 5. Sehingga B sama dengan 2. Jadi pada soal 2 ini diperoleh penyelesaian SPLDV A sama dengan 5 dan B sama dengan 2. Oke, bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Good, kita teruskan ke contoh yang ketiga. Selesaikan SPLDV berikut dengan metode campuran. Nah, di sini kenapa saya kasih contoh campuran? Agar kalian bisa menerapkan kembali metode lainnya yang pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu metode substitusi. Akan kita coba terapkan di sini. Oke, diberikan dua persamaan, 3M-2N sama dengan 8 dan 2M ditambah 3N sama dengan 1. Kita cermati di sini kedua variabel. Untuk variabel M ini koefisiennya belum ada yang sama, yang atas 3, yang bawah 2. Sementara variabel N ini juga belum ada yang sama koefisiennya, yang di atas negatif 2, yang di bawah positif 3, tidak ada yang sama. Nah, jadi tidak bisa langsung kita kurangkan atau tambahkan ya. Kita harus membuat koefisien salah satu variabel menjadi sama. Misalkan kita akan mengeliminasi variabel M. Maka kita lihat koefisien dari variabel M. Di atas 3, di bawah 2. Ini belum sama. Nah, biar sama kita gunakan KPK 3 dan 2 yaitu 6 ya. Untuk itu, agar 3 pada persamaan pertama ini menjadi 6, maka persamaan pertama harus kita kalikan dengan 2. Selanjutnya pada persamaan yang kedua, koefisien 2 ini agar bisa menjadi 6, maka harus kita kalikan dengan 3 ya. Berarti persamaan 2 ini semuanya dikalikan dengan 3. Yuk kita hitung satu persatu. Untuk persamaan pertama, nggak diperoleh 6M dikurang 4N sama dengan 16. Selanjutnya persamaan kedua, semuanya dikali 3. 6M ditambah 9N sama dengan 3. Nah, sekarang terlihat di sini koefisien M pada kedua persamaan sama, yaitu 6. Dan nilainya sama-sama positif. Maka kedua persamaan ini kita kurangkan. Hati-hati ya, persamaan atas dikurangi persamaan bawah. 6M dikurangi 6M hasilnya 0. Negatif 4N dikurangi 9N hasilnya negatif 13N. Kemudian ruas kanan 16 dikurangi 3 hasilnya 13. Kita hitung dulu ruas yang kiri di baris berikutnya. 0 dikurangi 13N hasilnya negatif 13N. Ruas kanan tetap 13. Selanjutnya N sama dengan negatif 13-nya kita pindahkan ya. Sehingga diperoleh 13 dibagi negatif 13. N sama dengan negatif 1. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menemukan nilai N, yaitu negatif 1. Kemudian untuk mencari nilai M, kita gunakan metode yang lainnya, yaitu substitusi. Dengan cara kita mensubstitusikan nilai N sama dengan negatif 1 ke salah satu persamaan. Bebas, kalian mau pilih yang mana. Bisa persamaan 1, bisa persamaan 2. Misalkan saya akan mengambil persamaan kedua. Saya tulis dulu persamaannya. 2M ditambah 3N sama dengan 1. Nah, nilai N pada persamaan ini akan kita ganti dengan negatif 1. Kita tuliskan di bawahnya. 2M ditambah 3 kali negatif 1 sama dengan 1. 2M dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian negatif 3-nya dipindahkan ruas. 2M sama dengan 1 ditambah 3 ya. Kemudian 2M sama dengan 4. Sehingga M sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, itulah cara menyelesaikan SPLDV dengan metode campuran anak-anak. Pada kasus ini diperoleh nilai M sama dengan 2 dan N sama dengan negatif 1. Gimana? Apakah sudah bisa memahami apa yang kita bahas pada video kali ini?
good. Mudah-mudahan kalian lebih mudah mengerjakannya daripada metode sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan video ini, nanti akses kembali e-learning madrasah, kemudian masuk ke menu CPT, cari latihan soal yang sudah saya posting di sana. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Sekian dulu anak-anak materi pada video kali ini. Kita bertemu di materi selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Sehari billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.